kan Ibu sempat jelasin tentang surat rekomendasi ya Bu. Itu kan salah satu persyaratan dari program ini. Untuk surat rekomendasi ini tuh ada kuota nggak sih Bu dari Universitas Gunadarma sendiri? Untuk dari Universitas Gunadarma sendiri sih sebenarnya surat rekomendasi tuh tidak kita berikan kuota atau batasan ya. Malah kita sebenarnya sangat senang kalau banyak loh yang daftar gitu loh. Kayak saya dapat banyak yang daftar kayak nambah kerjaan nggak, saya malah seneng banget karena di saat makin banyak yang daftar berarti kan akan semakin banyak juga nih yang berkesempatan untuk diterima di program tersebut seperti itu ya. Tapi ya tadi yang memastikan bahwa memang jadi dia memenuhi tadi syarat-syarat yang sudah diberikan gitu kan ya. Kadang mungkin ada yang, tapi juga kemarin ada yang kayak gitu kayak, Bu saya belum dapat balasan, terus kayak coba cek dulu di spam, oh iya Bu ternyata ada, kan kayak gitu. Beneran gitu, jadi dia ngerasa nggak direspon padahal ada tapi di spam kayak gitu kan. Atau misalnya kayak, oh iya Bu maaf ternyata saya udah baca tapi kelewat ya. Jadi kayak mungkin emailnya banyak, inboxnya banyak gitu kan, jadi kelewat. Jadi kalau misalnya untuk kuota sendiri tuh nggak ada ya gitu, makanya kita sangat open banget lah. Kayak kemarin dari informatika aja tuh yang daftar mungkin ada sekitar let's say 400-an gitu ya. Jadi 400-an mahasiswa yang daftar ya, walaupun nanti yang kesana-sananya SPTJM-nya berkurang lagi gitu kan ya. Tapi untuk yang daftar dulu aja gitu. Tapi saya bahkan kalau misalnya ngecek ke prodi-prodi lain kayak, ayo dong prodi lain banyakin yang daftar gitu kan ya. Karena mungkin ya kadang saya juga paham mungkin aja kekurangan informasi sama bingung mengenai karena kan posisi pekerjaan dan learning path yang ditawarkan memang IT banget gitu ya. Walaupun sebenarnya nggak cuma IT banget kok gitu. Bahkan kalau dicek tuh dari 100% yang diterima, ini berdasarkan informasi di batch 3, dari 100% yang diterima itu sebenarnya tuh yang non IT tuh ada sekitar 60% loh. Gitu. Tapi psikologi, manajemen yang mungkin kita berpikir karena kalau di magang kan mereka pasti lebih banyak ya untuk psikologi, manajemen dan lain-lain seperti itu gitu. Jadinya ya kita memastikan aja gitu bahwa kita nggak pernah membatasi surat rekomendasi tersebut, bahkan kayak SPTJM cuma berapa gitu kan ya. Oh ya, sama mau ngingetin lagi juga mungkin ya, kalau dalam proses tersebut kayak, Bu saya kok udah nunggu berapa hari belum diproses gitu misalnya ya. Saya mengingatkan kembali bahwa prosesnya itu kan dia batch gitu ya. Jadi kita akan ngedata misalnya yang ngisi dari tanggal berapa jam berapa sampai tanggal berapa jam berapa gitu. Nah jadi kalau misalnya ngerasa kok saya nunggunya lama banget ya, mungkin kamu berada di pas lagi di-cut di situ gitu kan, jadi nunggunya jadi lama gitu, padahal bukannya lama tapi ya karena tadi prosesnya kan batch gitu ya. Jadi makanya kalau saya sendiri mungkin khusus di prodi informatika ya, saya tuh selalu bikin grup Telegram untuk yang mau daftar MSIB gitu. Jadi saya setiap batch tuh saya biasanya punya 2 grup, yang satu daftar MSIB, satunya lagi MSIB-nya. Jadi daftar MSIB buat anak-anak yang mau daftar, yang MSIB buat yang udah diterima gitu. Nah di daftar MSIB tuh saya selalu follow up, kayak misalnya dokumen surat rekomendasi yang sudah diproses yang isi sampai tanggal segini jam segini ya. Nah saya selalu ngingetin tuh, ayo dicek dulu emailnya, cek inbox sama spamnya. Kalau nggak ada lapor kayak gitu. Yang mungkin juga butuh dua-duanya harus saling berkolaborasi ya, dari pihak mahasiswa dan juga dari program studinya. Jadi saling kayak kita tuh kedorong gitu ya, dua-duanya jadi majunya tuh lebih banyak nih langkahnya gitu kan ya. Jadi mungkin itu tadi gitu, jadi harus bisa berkomunikasi tadi untuk memastikan bahwa ya pengurusan dokumen itu sebenarnya bisa banget dan bisa diproses, tapi ya itu tadi butuh waktu juga. Iya betul sih. Berarti buat teman-teman jangan hopeless ya Bu, soalnya nggak ada batasan buat kuota surat rekomendasi. Oke. Selanjutnya pertanyaan tentang mata kuliah yang dikonversi. Sebenarnya emang dari program ini tuh mata kuliahnya tuh selama semester tersebut itu memang dikonversikan ya Bu. Tapi untuk praktikumnya Bu, apakah dikonversi juga? Oke, jadi kalau untuk tadi ya udah disebutin sama Desi, kalau mata kuliah yang dikonversi adalah mata kuliah yang berjalan pada semester tersebut. Kayak anak-anak MSIB batch 4 berarti kan yang akan dikonversi adalah mata kuliah yang berjalan di saat nanti mereka semester 6 gitu kan. Karena kan yang bisa daftar kemarin adalah angkatan 2020.
Nah, untuk konversi SKS sendiri memang mata kuliah, kemudian kan memang diberikan 20 SKS ya. Dan alhamdulillahnya memang di Gunadarma kita memberikan full konversi sebanyak 20 SKS selama mahasiswa itu memang mengambil SKS-nya 20. Let's say misalnya kayak di Prodi Informatika, anak semester 6 itu nanti mereka akan ngambil 22 SKS. Nah, berarti 20-nya dikonversi 2 SKS ya harus diambil di kampus. Seperti itu. Kalau lebih dari 20, tapi kalau misalnya emang 20 SKS pas ya udah berarti full mereka bisa dikonversi gitu kan ya. Nah, tapi di konversi ini pun sendiri mungkin juga udah denger ya, kalau nggak yang totally, oh berarti nggak ada ujian lainnya lagi, tapi pasti udah tahu juga kalau ada ujian khusus untuk mahasiswa yang mengikuti program Kampus Merdeka gitu kan ya, kayak jadi mereka akan mengikuti ujian khusus untuk mata kuliah yang dikonversikan tersebut. Kalau kaitannya dengan praktikum, ini biasanya saya selalu menginformasikan konversi SKS tuh ke program studi masing-masing. Kayak misalnya saat saya ngurusin mereka data SPTJF, surat yang membebani, saya kan japri-japrian nih gitu ya dengan mahasiswa di program studi lain. Ada let's say dari psikologi, misalnya dari industri, dari elektro, mesin, agroteknologi misalnya ya, mereka misalnya japri atau yang fakultas ekonomi, fakultas lainnya gitu. Nah, tapi di saat mereka nanyain konversi, saya juga nggak bisa menjawab dengan jelas karena ya tadi, biasanya saya akan mengembalikan ke program studinya masing-masing. Saya akan minta mereka untuk coba ya untuk konsultasi langsung. Nah, tapi kalau untuk praktikum sendiri, apabila praktikum itu berada di dalam mata kuliah, itu sebenarnya bisa dikonversikan. Misalnya kayak kan kalau ibaratnya kalau praktikum itu ada di KRS kalian, itu bisa dikonversikan. Tapi kalau misalnya kayak mahasiswa informatika nih, mereka kan ikut nih labcom gitu, itu kan tidak ada di KRS kan, karena kursus tersebut atau praktikum tersebut memang diberikan untuk ibaratnya pengembangan skill mahasiswa tersebut gitu. Biasanya kan kalau kayak di labcom di informatika itu nanti kaitannya dengan LSP gitu, yang sering nih lagi banyak nih informasinya kan mengenai LSP. Jadi untuk persiapan pengembangan dirinya. Jadi kalau untuk mata kuliah atau praktikum yang ada di KRS atau yang masuk ke dalam mata kuliah, kayak kalau di informatika kan biasanya dia ada mata kuliah penunjang. Jadi ada mata kuliah praktikum penunjang. Jadi mata kuliah itu ada praktikumnya, tapi itu jadi praktikum penunjang. Nah, itu dia bisa dikonversikan. Tapi pastikan lagi untuk melaporkan hal tersebut kepada pada laboratorium masing-masing gitu. Karena kadang orang lab kan suka, kok nggak datang nih anaknya gitu. Kalau saya biasanya saya akan langsung lapor ke bagian lab kayak ini ya daftar mahasiswa yang ikut MSIB kayak gitu. Atau mungkin kalau yang lainnya nanti kan mahasiswa itu kan pasti mereka tuh kalau ikut Kampus Merdeka mereka akan dapat surat pengakuan SKS tuh. Nah, itu sebenarnya juga bisa langsung dilaporin gitu kayak ini saya sudah diakui ya atau akan dikonversikan, jadi saya tidak hadir gitu. Jadi kalau kenapa saya selalu ngingetin ya, semua itu butuh komunikasi. Kayak mereka kan juga bukan cenayang yang tiba-tiba tahu oh nih anak nggak hadir berarti karena mereka ikutan Kampus Merdeka. Kan belum tentu ya, kita harus ngelaporin nih. Apalagi kan program Kampus Merdeka tuh sekarang ada banyak banget kan, ntar yang tiba-tiba penelitian hibah juga masuk ke dalam Kampus Merdeka, matching fund Kampus Merdeka yang kemana ada pertukaran mahasiswa merdeka gitu. Jadi kayak banyak banget gitu kan, dan kita juga selalu berusaha supaya semuanya harus paham mengenai Kampus Merdeka ini sih gitu. Oke, berarti selain harus tanya ke kaprodi masing-masing, kabarin juga ya untuk labnya, untuk permasalahan praktikum ini. Iya bener, kayak ke labnya, kayak ke dosen di kelas juga kan. Kalau misalnya mahasiswanya pada Kampus Merdeka gitu kan dikonversi, tiba-tiba kemana nih mahasiswa saya kok hilang gitu kan. Nah, makanya saya biasanya mengingatkan ya udah laporan aja gitu, lapor siapa daftarnya, atau misalnya program studi bisa ngelaporin ke dosen yang mengajar di kelas tersebut. Atau misalnya di saat mereka nih misalnya satu kelas ada 10 orang aja, itu kan udah lumayan ya, berkurang 10 orang. Dosen mikirnya kemana nih 10 orang mahasiswa nggak hadir, padahal ternyata yang 10 orang ini ikut Kampus Merdeka. Nah, yang 10 orang ini sebenarnya bisa loh perwakilannya ngumpulin surat pengakuan SKS dan dikirimkan ke email dosen yang ngajar, kayak mohon izin gitu kan, saya bersama rekan-rekan saya gitu mengikuti Kampus Merdeka sehingga pada semester ini kami tidak menghadiri perkuliahan. Kan sebenarnya itu loh yang paling penting gitu ya menurut aku gitu, dari siapa, kayak dari mahasiswa, dari dosen, dari laboratorium. Mungkin dengan adanya proses tersebut tuh mereka jadi lebih paham bahwa oh si anak ini gitu kan, gak yang tiba-tiba kemana aja sih sekarang nih mahasiswanya kok pada hilang kan kayak gitu ya. Sebenarnya itu sih butuh komunikasi. Nanti dikira bolos ya Bu. Iya benar sekali, kebanyakan kan jadi mikirnya gitu kan, mana nih tiba-tiba dikasihnya 0 itu kan, pas udah tahu oh kamu ikut Kampus Merdeka kok nggak lapor gitu, ntar mahasiswa baru nanya oh emang harus lapor kan gitu ya.
Oke, jadi teman-teman jangan lupa lapor nih yang udah lolos MSIB ya, Iya, Bu. betul. Selanjutnya Bu, untuk output dari program MSIB ini kan pasti ada ya Bu. Jadi nggak yang magang ya udah selesai gitu, atau studi pendek ya udah selesai. Pasti ada outputnya nih yang harus dikirim juga, harus dikasih ke kampus merdekanya. Itu apa aja Bu? Oke. Kalau buat output atau capaian itu sendiri sebenarnya ibaratnya ada kewajiban ya yang harus dilakukan nih bagi mahasiswa yang mengikuti program MSIB. Itu pertama pastinya dia harus mengisikan logbook gitu ya. Jadi mereka tuh harus ngisi nih logbook gitu kan, ngisi logbook hariannya gitu. Jadi hari ini ngapain aja, belajar apa, output apa yang didapetin, atau misalnya kalau ngerjain tugas yang diberikan kayak udah sampai di tahap mana gitu. Nah, nanti logbook hariannya itu akan diperiksa oleh mentor, karena kan nanti kaitannya ada tadi yang mitra ya. Nah, di mitra itu ada mentor yang akan ibaratnya dia akan memverifikasi dan validasi logbooknya itu gitu. Nah, pihak kampus bisa nggak sih Bu ngecek logbooknya? Kalau kami sebagai koordinator, kita bisa ngecek logbooknya mahasiswa gitu. Kita bisa bacain satu-satu. Oh, minggu kesini mingguan atau hariannya gitu. Biasanya sih mingguan ya. Kalau misalnya mingguannya mereka ngapain aja kayak gitu. Ntar ketahuan nih, kok nih tiba-tiba mahasiswa ini logbooknya lebih sedikit ya dibanding yang temannya kayak gitu. Nanti kan, wah ini kamu kok belum ngajuin logbook terbaru misalnya kayak gitu. Kadang ada beberapa kendala, iya Bu, misalnya belum di-admit mungkin oleh mentornya gitu. Oh ya udah, minta konfirmasi lagi. Yang penting ternyata mahasiswanya itu sudah melakukan gitu. Tadi ya pastiin lagi ada proses untuk menanyakan dulu sih. Kalau saya tipe tanyain dulu deh ke mahasiswanya gitu kan. Tadi kita mikirnya dia males ngisi logbook, padahal ternyata dia mah udah ngupload gitu kan, udah mengajukan tapi belum di-accept misalnya gitu. Jadi belum muncul seperti itu. Kemudian nanti kalian juga akan dapat penilaian ya. Kalau misalnya penilaian itu kan berarti di saat dinilai kita juga harus nyiapin dong ya kan. Di saat dinilai kita harus nyiapin nih kayak ada initial state assessment-nya, ada juga final evaluation-nya kayak gitu. Dan di final evaluation nanti biasanya di akhir program itu kalian akan membuat laporan akhir gitu ya. Kalian akan membuat laporan akhir mengenai ya seluruh program yang kalian udah jalanin, kalian tuh ngapain aja, seperti itu. Tenang aja, yang bikin laporan itu nggak cuma mahasiswa, saya pun sebagai koordinator saya bikin laporan ya. Bahkan kalau koordinator kita bikin 2 laporan, jadi laporan awal di berapa bulan pertama kita bikin laporan awal, dan di akhir kita juga bikin laporan akhir, seperti itu. Jadi sama kok kita ngerjain laporan juga, seperti itu. Oke, berarti ada beberapa ya Bu yang harus dikerjakan untuk mencapai akhir dari program ini ya Bu. Untuk selanjutnya ada tips nggak dari Ibu sendiri? Mungkin ada tips dan saran dari Ibu sendiri biar mahasiswa yang lain nih yang baru tahu nih MSIB dan sekarang udah tahu tuh mau ikut program ini dan jadi tahu gitu loh gimana caranya, terus juga tips dari Ibu biar sukses. Oke. Kalau saya sangat menyarankan kepada para militan FTI buat mengikuti program MSIB. Ibaratnya coba daftar dulu. Ibaratnya kalau kita nggak nyoba, kita kan nggak tahu ya gitu. Bener. Maksudnya kayak proses seleksi itu pastinya ya suatu hal yang pasti akan kita lalui gitu kan. Apalagi nanti kalian akan lulus kuliah, kalian juga akan melakukan proses seleksi. Jadi kalau menurut saya cobain dulu, karena saya pun mungkin kalau saya kuliah di saat ada program saya mau ikut daftar gitu kan, sayangnya kan udah gak kuliah nih ya, jadi nggak bisa daftar lagi nih. Bahkan kalau lagi cerita sama dosen-dosen gitu, aduh kenapa nggak dari dulu ya program ini ada, kalau ada kita mau daftar, tapi sayangnya kita udah lulus dari tahun berapa gitu kan ya. Jadi saya sangat mendorong gitu kan, atau mahasiswa supaya bisa nih dan mau ikut ke program MSIB. Tadi kalau ditanyain manfaatnya, mungkin menurut saya ya kadang kan kalau kita lihat kayak bagusnya aja, saya sering ngingetin mahasiswa buat dapetin sesuatu yang bagus itu pastinya nggak gampang. Saya sering bilang ke mahasiswa, kalau kamu bandingin perjuangan yang akan kamu laluin, let's say sama teman di kelas kamu, pastinya beda. Mungkin mereka di saat kalian harus capek-capek ngerjain project, ngerjain laporan, logbook harian weekly kayak gitu, teman-teman kalian lagi nongkrong yuk segala macam gitu kan, pastinya gitu kan. Saya nggak bilang lah tidur, makanya saya setiap kalau ketemu MSIB tidur aman nggak gitu kan, bisa tidur kan gitu. Kenapa ya, pasti kan ada, karena waktu-waktu yang biasanya mereka bisa lakukan buat hal yang lain, mereka harus fokusin buat
menjalankan program MSIB-nya ini gitu kan ya. Jadi saya juga nggak bilang kayak oh semuanya akan santai-santai aja, mudah-mudah aja, enggak. Saya mengingatkan bahwa ya pastilah ada, bahkan kemarin juga ada mahasiswa yang baru diterima gitu kan, udah japri aja, Bu kayak saya tidak yakin, nampaknya saya ingin mengundurkan diri. Nah itu saya suka bilang kayak ayo, kamu tuh udah diterima sama mitra, artinya mereka tuh yakin kalau kamu tuh bisa jalanin gitu. Yuk percayain diri kamu sendiri gitu, karena kan kadang kita kurang percaya diri aja gitu kan, kita kurang percaya diri gitu. Kadang apalagi kadang kita suka ngeliat orang lain kayak kayaknya itu dia lebih jago deh, kayak dia lebih bisa deh, kayak aku kurang deh, bisa nggak ya aku jalaninnya gitu kan. Padahal sebenarnya yuk kalau kamu nggak jalanin kamu nggak akan tahu gitu. Jalanin aja dulu. Tapi apa tadi, usahain semaksimal mungkin. Kenapa? Karena tadi nggak semua orang loh dapat kesempatan untuk dapat mengikuti program MSIB ini gitu kan. Coba tadi kamu scrolling lagi tuh ke setiap komentar yang ada di sana, seberapa banyak mahasiswa yang ternyata tidak bisa diterima atau tidak bisa menjalankan program tersebut. Kayak kamu tuh sangat beruntung untuk bisa masuk menjalani program tersebut. Jadi yuk maksimalkan gitu kan. Karena walaupun sudah diingatkan seperti itu, ada juga ya beberapa mahasiswa tadi yang mungkin juga dia tadi kurang percaya diri, sehingga di saat dia nggak bisa jadi ngerasa keteteran, tapi bukan berusaha untuk catch up, malah kayak makin ngedown. Iya benar, kayak nggak bisa gitu, tapi kayak nggak bisanya tuh nggak bisa gitu kan, kayak ayo dong jalan, kayaknya nggak bisa gitu, nyerah kan gitu kayak aja aduh ya. aku menyerah saja gitu kan gitu. Jadi kalau misalnya saya juga kalau ngeliatin transkrip nilai gitu kan, sangat sedih banget kalau nemuin mahasiswa yang nilainya kecil gitu. Kalau pertanyaannya apakah yang ikut nilai dari mitra selalu bagus? Tidak selalu ya gitu ya, tidak selalu. Saya pernah lah menemukan nilai yang kecil-kecil, walaupun banyak juga yang nilainya bagus gitu kan. Tapi ya itu tadi gitu, di saat sudah masuk ke program tersebut kalian nih akan seperti apa gitu kan. Makanya tadi saya bilang maksimalkan sebisa kalian untuk menjalani program tersebut. Pastinya juga jaga baik nama kampus, karena di saat udah ikut ke program seperti itu MSIB, ntar akan ditanya yang ini dari kampus mana, kamu dari kampus mana, kamu dari kampus mana, pasti seperti itu kan gitu. Jadi kayak jangan patah semangat lah gitu, jangan mentang-mentang aduh ini dari kampus mana, ini yang lebih bagus nih kayaknya dari saya kan suka gitu ya, jadi jiper sendiri kan, banding-bandingin. Padahal di saat kalian sudah diterima di program tersebut kayak kalian sama loh, kalian sama loh, kalian bisa loh gitu kan. Cuman ya tadi kadang tuh mereka mungkin juga butuh orang yang, makanya kalau kayak gitu saya kasih semangat ya gitu, karena mungkin mereka tuh ya nggak percaya diri, cukup butuh ada orang yang meyakinkan bahwa oh ya aku tuh bisa gitu. Kita saya biasanya kasih semangat ya, bisa kok, semoga dilancarin. Makanya saya selalu bilang minta doa restu sama orang tuanya. SPTJM aja kan ada tantangan orang tua gitu kan, supaya orang tua merestui kalian untuk mengikuti program tersebut. Seperti itu sih mungkin. Oke, udah banyak banget nih motivasi dari Ibu Ike, dari yang banyak banget udah terjadi di mahasiswa sebelumnya ya Bu. Karena sekarang udah mulai ke batch 4 kan, jadi udah dari batch 1. Kalau di batch 1 mungkin saya memang masih ngurusin di Prodi Informatika gitu ya. Di batch 2 itu sudah mulai masuk menjadi koordinator, jadi di 2, di 3 itu udah. Jadi makanya di 4 ini juga sudah lebih belajar lagi gitu kan. Sama juga dengan hal proses dokumen tersebut gitu, yang mungkin sebelum-sebelumnya tuh yang lagi rame kan kemarin ya, terkait tidak eligible-nya itu sendiri gitu. Karena setelah saya coba cari informasi ya sebenarnya karena tadi gitu, kita ibaratnya tim MSIB memastikan bahwa, atau program MSIB ini memastikan bahwa ya anak-anak yang diterima itu adalah mahasiswa yang memang sudah eligible dan ibaratnya terseleksi dengan penuh gitu. Karena mungkin saya kurang tahu juga ya apakah ada banyak atau tidak di mahasiswa Universitas Gunadarma yang misalnya kadang tuh kejadiannya dia udah diterima sama mitra, tapi tiba-tiba tidak eligible. Nah itu saya banyak baca ya gitu. Kayak saya kan juga mantengin tuh ya Instagram gitu ya, ngeliatin gitu. Nah karena apa ya? Karena tadi gitu, karena sebenarnya mungkin masih belajar dari batch sebelumnya. Karena batch sebelumnya tuh prosesnya tuh barengan gitu loh, seleksi dengan dokumennya. Makanya kalau yang sebelum-sebelumnya tuh tiba-tiba di tengah program dimintalah proses dokumen yang bener gitu, kayak ini dokumennya mana nih yang bener loh, kan malah sebenarnya agak tidak tidak sesuai dong kalau kayak gitu, kok bisa diterima kayak gitu kan. Nah makanya akhirnya
kalau sekarang tuh mereka akan cek dokumen terlebih dahulu gitu. Jadi akan dicek terlebih dahulu dokumennya, baru deh dia bisa dinyatakan eligible dan dapat diterima oleh si mitranya seperti itu. Tapi ya mungkin kalau buat yang lainnya ya misalnya ternyata ada yang lagi nonton dan ternyata kemarin mengalami kasus seperti itu, semoga aja kalian dapat mungkin rezekinya di tempat lain. Pastiin aja kayak gitu. Jadi kalau kayak gitu mungkin rezekinya di tempat lain, mungkin kalian bisa dapetin kesempatan lainnya, tapi yang penting ya udah usaha dan sekarang udah lebih belajar. Makanya sekarang saya selalu ngingetin nih, kayak kemarin juga ngingetin kan, yuk benerin dulu, lengkapin dulu dokumennya baru diupload ya gitu. Ayo dibenerin dulu dokumennya gitu. Jangan sampai, karena kan kalau sebelumnya kan mereka tuh bisa ngupdate, kalau sekarang tuh udah langsung di lock gitu loh, SR sama SPTJM-nya. Jadi pas mereka nggak bener, walaupun mereka udah punya, jadi kadang kan mereka tuh butuh buru-buruan gitu ya, karena kan kadang suka, bu kok nggak bisa diklik sih daftarnya gitu. Nah itu sebenarnya karena mungkin sudah terlalu banyak yang daftar, jadinya dia nggak bisa tidak bisa memproses kembali gitu ya. Nah ini informasi sedikit nih, untuk yang pendaftaran MSIB batch 4 aja, yang daftar itu ada 79 ribuan orang, hampir 80 ribu. Wow, banyak banget. Seperti itu gitu kan. Nah dari 80 ribu itu tapi ternyata yang eligible tuh hanya sekitar 59 ribuan. Berarti kan ada sampai 20 ribuan orang yang tidak eligible gitu kan, terkait tadi dokumennya gitu. Karena kebanyakan mereka pengen buru-buru daftar, jadi kayak udah deh yang ada dulu aja gitu. Karena kemarin banyak yang kayak gitu. Atau sedikit tips lagi ya untuk SPTJM, karena kemarin saya juga baru diinfokan. Jadi kan harus pakai materai. Jadi ditemukanlah materai yang ternyata tuh dia tidak mengeprint dan ditempel materainya. Jadi misalnya ngambil gambar materai, terus ditempelin. Jadi karena mungkin kan karena berpikirnya itu adalah suatu hasil scan yang sebenarnya mungkin bisa dibuat dari Word-nya aja gitu kan. Jadi dia ngambil gambar materai ditempel, terus ditaruh deh tanda tangan di atasnya. Nah seperti itu. Jadi mereka kan kalau kayak gitu mikirnya, bener kok saya tanda tangan di atas materai gitu kan. Padahal kalau saya sendiri suka tahu. Saya biasanya kalau nemu yang kayak gitu saya suruh foto. Saya difotoin aja, saya bilang gitu. Ntar baru, oh ya bu, ntar saya print dulu ya kan, makanya di print dulu gitu. Karena kelihatan loh, apalagi mungkin kalau bagi orang yang jarang lihat dokumen itu terlihatnya nyaru atau ya bener-bener aja gitu kan. Tapi bagi orang yang sering ngelihat dokumen tersebut gitu, pasti kelihatan kayak kotak dikit aja. Saya pasti nanya, ini materainya beneran materai asli? Materai asli nggak gitu. Karena kadang kayak, jadi dia nge-crop materai. Jadi kadang, bu saya materainya bener kok. Iya materai kamu bener, tapi dia foto materainya dia crop, dia tempel ke Word-nya. Nah itu ada yang kayak gitu kan. Terus tadi dikasih tanda tangan di atas materainya. Iya bener, ya tanda tangan di atas materai sih. Cuman itu kan kekuatan hukumnya kan memang di print kan dan ditempelkan gitu. Terus kayak tanda tangannya kan juga sebenarnya harus mengenai materai dan juga kertas kan, kayak di dua itu harus dikenain gitu, setengah-setengah gitu. Ada yang terkecil di materainya aja. Nah kayak gitu, kadang kayak tadi yang materai juga ya. Jadi mungkin hal-hal seperti itu yang sebenarnya bisa banget loh kalian hindari gitu kan. Makanya kalau saya aja suka ya udah di print aja. Misalnya kadang kayak kemarin ada beberapa juga yang, bu saya udah print tapi hasil scan-nya jelek gitu. Saya nggak tahu gimana. Biasanya kalau sama saya, ya udah fotonya terus saya bantuin gitu. Jadi ntar saya, yaudah ini tuh saya editin ya, saya bilang gitu. Maksudnya saya nggak apa kok, saya sangat bener-bener mau bantu mahasiswa, sama ya gitu, komunikasinya disampaikan gitu kan ya. Setidaknya ada usaha dulu gitu, kayak malam-malam gitu. Ya bu tunggu sebentar ya bu ya, saya mau nyari dulu. Biasanya saya nanya, nggak apa kalau nggak malam ini besok pagi aja gitu. Karena kan nggak semua orang kan punya printer di rumah gitu kan ya. Dia mungkin harus nyari. Kadang kayak, bu saya nggak dapetin materainya, ya udah pakai materai nggak apa-apa, kan bisa juga. Tapi ya tadi pastiin di sampingnya dan bisa di scan gitu. Kadang ada juga yang materainya pakai materai temennya, dia crop dari materai temennya, kan nggak ditiban kan kalau yang materai kan, dia crop dari temennya ya kan, terus dia tempel di Word-nya. Ya pas saya zoom ya dia pecah lah, karena kan dia hasil cropan bukan materai beneran. Ya kalaupun emang bisa berhasil juga pas saya scan kan muncul emailnya, kan email orang yang beli kan. Biasanya kalau nemu yang kayak gitu saya benar-benar cocokin. Jadi kalau di materai itu dia nggak cuma email, tapi di atasnya sebenarnya ada kode materainya. Itu saya sampai cocokin dulu tuh kodenya beda apa sama. Kalau beda berarti ya emang mungkin dia nggak bisa beli, dia minta tolong dibeliin sama temennya, diproses gitu kan. Ya karena gitu. Kadang kayak, oh ini bisa nih diakalin gitu. Tapi jangan sampai melakukan hal seperti itu ya, karena tadi proses penyeleksiannya itu dari awal banget. Jadi nanti kalau misalnya untuk hal seperti itu kalian jadi
ibaratnya kan kehilangan satu kesempatan Iya, ya. Nah itu dia, itu sangat sayang banget sih menurut saya. Seperti itu mungkin. Tuh teman-teman udah banyak banget detail-detail yang dikasih tahu sama Ibu Ika nih yang bikin gagal kadang ya Bu kayak gitu. Jadi teman-teman masih banyak banget waktu buat disiapin mental juga ya Bu. Benar. Jangan bimbang lagi biar nggak buru-buru nyiapinnya. Bisa disiapin, apalagi khususnya kayak yang tadi ya, yang mau magang mungkin ya, karena kan kalau seleksi magang nih biasanya dia lebih lebih selektif lagi karena ya beda lah magang dengan studi independen gitu kan. Karena kalau dari peserta pun biasanya di Gunadarma juga yang magang nih memang sedikit dibanding yang studi independen gitu kan, karena ya ibaratnya lowongan yang disediakan juga lebih banyak di studi independen seperti itu kan ya. Jadi ya siapkan diri kalian masing-masing. Kemudian kadang suka ada yang nanya kayak, bahkan ada yang japri saya kayak, Bu ini saya bikin CV-nya gimana? Kayak nggak nanya ke saya SR sama SPTJM aja nih gitu kan ya gitu. Cuman kayak saya sering nginfoin ke mahasiswa, jadi kalau kalian buka di Instagram Magang Merdeka, itu mereka tuh kayak nyediain kayak satu waktu khusus kayak buat workshop untuk gimana sih cara membuat CV gitu kan. Atau kalau misalnya kalian search bahkan ya kayak searchingnya di YouTube gitu ya, itu banyak banget loh yang sebenarnya memberikan ibaratnya tips and trick gitu kan ya gitu. Tadinya tetap harus dipersiapkan karena ya tetap aja yang akan dilihat adalah skill yang kalian milikin kan, seperti apa gitu sih. Oke, udah banyak banget nih yang dibahas sama aku sama Bu Ika nih ya, banyak banget informasi-informasi dan perubahan-perubahan dari batch sebelumnya ya Bu. Jadi buat teman-teman kalau mau tahun depan nih batch 5 mau ikutan, disiapin dari sekarang karena perubahan-perubahan yang buat batch selanjutnya juga udah disebutin sama Bu Ika. Jadi semangat buat teman-teman dan terima kasih banyak kepada Bu Ika. Sama-sama. Udah menyempatkan waktunya, udah berbagi informasi yang sedetail itu ke kita. Teman-teman militan FTI, jangan lupa ditonton episode selanjutnya ya. Terima kasih Bu Ika. Mungkin ada satu kata, dua kata buat teman-teman militan FTI. Mungkin dari saya, maksimalkan waktu yang kalian punya, jangan sampai ada penyesalan di belakangnya. Menurut saya waktu kalian miliki ini sangat banget bermanfaat loh kalau kalian bisa membuat waktu yang kalian punya itu jadi lebih bermanfaat. Pastinya jangan pernah tidak yakin sama diri sendiri. Kalian harus yakin kalau kalian itu bisa, karena kalau kalian yakin kalian itu bisa, pasti orang lain akan melihat kepercayaan diri yang kalian punya itu sih. Oke, terima kasih ya Bu Ika. Ya, sama-sama. Semangat teman-teman militan FTI. Ibu juga semangat ya Ibu. Semangat terus. Semangat untuk batch selanjutnya. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Dadah militan FTI. Makasih. Terima kasih.